Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok D4 Praktikum Sosial Ekonomi Peternakan. Perkenalkan, saya Kapitan Alif Firman dengan NIM 235050 100111167. Saya Muhammad Samsul Arifin dengan NIM 2350501001111185. Saya Nabila Putri Safira dengan NIM 235050 100111200. Saya Muhammad Waisan Maliki dengan NIM 2350500100111215. Saya Cahaya Irfan Maulana dengan NIM 23505010111109. Berikut adalah video kami yang menganalisis sosial dan ekonomi peternakan ayam petelur sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Asisten Praktikum Sosial Ekonomi Peternakan. Silahkan ditonton. Enjoy. Ya, Bapak, Pak Man, silakan perkenalkan diri Bapak, mulai dari umur, nama, pendidikan, asal. Nama saya Wadiman, asal dari Jawa Tengah. Umur saya 60 tahun. Terus pendidikan terakhir saya dari SMA. Kalau boleh tahu nih Pak, kenapa pada akhirnya Bapak memilih beternak ayam petelur? Mungkin kalau menurut saya karena pemasarannya lebih mudah gitu ya. Terus sirkulasinya uang juga nggak putus-putus gitu. Ya kan, nggak seperti ya maaf ya, nggak seperti ayam potong itu kan. Kalau ayam potong kan 35 sampai 40 hari kan baru cair. Kalau telur kan tiap hari gitu. Iya gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, berapa rata-rata produksi telurnya per hari Pak? Untuk per hari tempat saya itu antara 100 sampai 120 kilo per hari. Ada nggak sih Pak hambatan dalam proses penjualan telur dari peternakan Bapak? Mungkin di awal itu ada hambatan apa gitu? Ya tentu ada hambatannya, kan kita kan banyak saingan gitu. Kita harus bersaing gitu. Jadi ya hambatan tentu ada, tapi ya untuk besar kecilnya kan ya gimana ya. Ya enggak, untuk yang saya alami sih biasa-biasa aja ya, enggak, kendalanya enggak terlalu terlalu berat itu loh untuk pemasaran. Jika ada anak muda nih Pak, kayak kita mau berkecimpung di dunia peternakan ayam layar ini, mungkin ada tips dari Bapak mungkin yang bisa disampaikan. Ya mungkin ya tetap harus punya jiwa yang ulet ya, punya ulet juga harus perlu punya jiwa kesabaran juga. Selain itu yang penting harus siap mentalnya, karena usaha ini usaha yang naik turun ya, apalagi ini berhubungan dengan nyawa gitu. Jadi sewaktu-waktu bisa lepas dari peternakan kita. Oke, mungkin sekian dari wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Oke, mungkin Bapak dan Ibu bisa perkenalan terlebih dahulu, nama dengan umurnya. Nama Pak Maksum, nama saya Pak Maksum, umurnya 54 tahun. Peternakan ayam. Bagaimana harga pakan ayam yang digunakan? Apakah sering terjadi naik turun harga gitu, Bu? Ya sering. Kemarin dulu yang pas habis Covid itu sampai jagung 9.700 Itu per tertingginya. kilo ya. Itu nggak pernah itu. Seumur kemarin tuh paling tinggi sendiri. Sampai 9.000. Banyak yang gulung. Bagaimana Banyak yang Bapak gulung tikar. sama Ibu ini untuk mengetahui jika ada kenaikan atau penurunan produksi telur? Kan turun 10 kilo atau 2 peti langsung dicek. Nanti kenapa, terus dokternya didatangkan, menurut kita apa langsung kita tahu, langsung dikasih obat sendiri, tangan sendiri. Beda lagi ya, umur tua turun itu beda lagi. Nah, tua mungkin ya sudah tua. Waktunya akhir. Umurnya berapa persen itu? Oleh kalau usia produktif ya ini turun kan ya sakit ayam ini. Sakit apa parasit gitu loh. Misalnya selain menjual telur, apakah ada produk lain yang dijual sama Ibu? Enggak ada sih. Enggak ada, cuma telur tok. Telur aja, Bu. Ayam akhir kan ada sendiri nanti yang bakulnya. Yang ambil orang Sidoarjo itu. Berarti untuk akhir tuh udah ada yang ngambil, Bu ya?
tinggal nelpon kan 2 tahun anu ya kan 2 tahun sih tergantung umurnya kan ini selisih 4 bulan ya 4 bulan sekali kan akhir gitu loh. Dan Semuanya kandang itu umurnya 5 umur. 5 umur ayamnya, nggak beda-beda ya. Yang ini sudah tua gantinya ini, sudah tua gantinya ini, sudah tua ini, yang ini baru kan ganti. Jadi 5 umur ayamnya itu. Nggak, umurnya nggak sama, 5 umur nggak sama. Lagi udah bertelur, pertama ya udah bertelur 1000, baru ngutuk lagi, nih ngutuk lagi ini udah bertelur ini, terus ini yang 5 itu memelihara ayam kecil. anakan lagi. Nah, terus ini gantinya yang pertama ini. Oh jadi muter, Ya. muter gitu Pak ya? Oh iya iya. Terus open lagi, Buat gantinya yang berikutnya. terus jadi nggak sampai kosong, terus. Jadi muter terus Pak ya? Ya, itu. Itu di akhir langsung diservis, Servis, ini ini. masuk sana. Oh. Jadi nggak sampai telat, jangan sampai anu yang mau keluar ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi kandang nggak pernah kosong Bu ya? Nggak pernah. Mungkin itu saja sesi wawancara kita pada sore hari ini Pak sama Bu Eli dan Pak Maksum ya. Sekian dari saya, apabila ada kata yang salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kami dari kelompok D4 Praktikum Sosial Ekonomi Peternakan dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya akan mempresentasikan tentang analisis industri, solusi, dan juga analisis ekonomi dari peternakan ayam layer yang telah kami wawancarai sebelumnya. Baik, yang pertama ada isu dari peternakan ayam terutama. Pada peternakan ini masalah terbesarnya adalah kematian ternak yang diakibatkan oleh penyakit korizia atau snot. Dengan 2 sebab yang utama, yaitu manajemen perkandangan yang kurang optimal dan minimnya penerapan prinsip sanitasi kandang. Manajemen perkandangan yang kurang optimal ini disebabkan karena kepadatan kandang yang terlalu tinggi, desain kandang tidak sesuai, dan untuk kepadatan kandang yang terlalu tinggi menyebabkan resiko stres dan resiko kanibalisme. Selanjutnya, untuk minimnya penerapan prinsip sanitasi kandang, yaitu ada kotoran penempel pada permukaan kandang dan tempat makan dan minum tidak bersih. Untuk solusi permasalahan yang pertama ada pelebaran kandang yang sesuai dengan lebar badan ayam. Tiap satu kandang hanya berisi 1 ekor ayam saja. Selanjutnya ada kandang direnovasi untuk lebih tinggi dari permukaan tanah. Ketinggian minimal biasanya sekitar 2 meter dari lantai hingga atap. Dan yang ketiga, permukaan tanah digali agar kotoran tidak cepat menumpuk dan mengenai permukaan kandang. Yang keempat, bersihkan kotoran ayam secara berkala minimal sekali seminggu untuk mencegah penumpukan bakteri dan virus. Selanjutnya ada melakukan kontrol sanitasi sekurang-kurangnya 3 hari sekali mengenai tempat minum, makan, dan kebersihan kandang. Baik, selanjutnya ada analisis ekonomi dari peternakan Pak Man. Bisa kita lihat bahwasanya HDP-nya itu sekitar 87,6% untuk populasi yang dimiliki oleh peternakan Pak Man, yaitu 2.400. Dan bisa kita lihat bahwasanya biaya tetap pada peternakan Pak Man sekitar 4 juta, dan untuk biaya variabelnya sekitar 41 juta. Dan BP harganya per telurnya itu 13.000. Untuk keuntungan kotornya di peternakan Pak Man itu sekitar 33 juta, dan pajak penghasilannya sekitar 25%, yaitu sekitar 8 juta. Untuk keuntungan bersih dari peternakan Pak Man yaitu sekitar 24 juta. Untuk emas persennya yang didapatkan oleh analisis ekonomi peternakan dari Pak Man yaitu 39,84%. Baik, yang selanjutnya adalah isu dari peternakan Pak Masum, yaitu skala besar. Di mana permasalahan utama di sini yaitu kotoran yang menumpuk dikarenakan kurangnya sanitasi kandang dan kondisi kandang. Pada sanitasi kandang, karena kurangnya tadi itu bakteri dan virus mudah mengontaminasi kandang. Kemudian timbul berbagai penyakit, dan penyakit itu bisa menyebabkan kematian ternak dan produktivitasnya yang berkurang. Kemudian pada kondisi kandang di peternakan Pak Masum itu lembab sehingga meningkatkan kadar amoniaknya. Kemudian pada kandang Pak Masum juga masih menggunakan kandang kayu sehingga timbul jamur dan kutu. Next. Permasalahan dari kandang Pak Maksum, yang pertama ada penggunaan wadah di bawah permukaan kandang untuk menampung kotoran ayam sehingga memudahkan pengambilan kotoran. Yang kedua, ada penambahan kapur pada bagian kotoran agar dapat mengoptimalkan pengurangan kadar amoniak. Yang ketiga, pengaplikasian cairan penghilang kutu dan jamur untuk kayu pada kandang ternak. Yang terakhir, ada melakukan kontrol terkait sanitasi kandang sekurang-kurangnya 3 hari sekali. Oke, selanjutnya terkait analisis ekonomi peternakan Pak Maksum skala besar. Untuk populasi ayam produktif itu terdapat 30.000 ekor, yang mana 1 kilogram telur per butir itu bisa menghasilkan 18 butir dalam 1 kilogramnya. Untuk akhir per bulannya itu ada 0,80%, lalu HDP yang didapatkan adalah 90%. Nah, dengan informasi yang sedemikian yang sudah didapatkan bisa dibaca di biaya penyusutan, biaya tetap dan juga biaya variabel, maka didapatkan analisisnya adalah biaya tetap itu 62.914.570 rupiah, lalu biaya variabelnya 738.500.000 rupiah, lalu untuk total biaya produksinya itu 800.814.570 rupiah, sehingga penerimaannya bisa dihitung sekitarnya itu adalah 1.039.800.000. Nah, untuk ratio-nya
itu ada persisnya itu ada 1,30. BEP harga rupiahnya itu adalah 18.159. Lalu untuk titik impas unitnya untuk per kilogramnya itu ada 34.818. Nah, untuk MOS rupiahnya itu didapatkan 4.841 rupiah. Keuntungan kotor ataupun EBIT itu didapatkan 239.985.429 rupiah. Lalu untuk pajak penghasilan dengan penghasilan itu kita ambil 25%, maka dapat 59.746.357 rupiah. Lalu keuntungan bersihnya didapatkan sekitar 239.239,72 rupiah. Nah, sehingga didapatkan dengan data-data yang demikian, didapatkan MOS persennya atau marginnya itu adalah 21,05%. Itu. Jadi next.